Halo Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG yang akan setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Di video kali ini kita akan bahas soal materi dinamika gerak. Ikuti terus sampai akhir video ya. Selamat menyimak Sobat Pejuang PTN. Nah, bentuk soalnya di sini teman-teman bisa lihat sebuah ilustrasi yang sudah kakak siapkan ya, biar nanti teman-teman bisa dengan mudah memahami pertanyaan ataupun persoalan yang ditanyakan. Nah, intinya di sini teman-teman ada suatu case, ini ada mobil yang sedang berada di puncak suatu jembatan yang melengkung gitu ya. Nah, jari-jari kelengkungannya adalah R, berat si mobilnya W, dan dia sedang melaju dengan kecepatan V. Nah, yang ditanyakan di soal ini, kira-kira berapakah gaya yang muncul? Ya, gaya yang muncul akibat si mobil tersebut sedang berada di posisi yang paling atas dan bergerak dengan kecepatan V. Nah, untuk gaya yang dimaksud di soal ini adalah gaya normal gitu ya. Gaya normal itu nanti posisinya kalau misalnya digambarkan, dia selalu tegak lurus terhadap bidang yang ditekan. Nah, kan alasnya adalah sebuah jalan ya. Nanti gaya normalnya adalah yang ke atas ini. Nah, selain ada gaya normal, mobil ini memiliki beberapa gaya lain. Yang pertama, karena dia punya massa, pasti dia punya gaya berat. Gaya berat arahnya selalu menuju pusat bumi ke bawah sini ya. Nah, selain gaya berat, dia juga ada yang namanya gaya sentripetal ya, karena dia bergerak melingkar. Nah, ketika dia bergerak melingkar, muncul sebuah gaya semu yang namanya gaya sentripetal. Nah, untuk soal ini teman-teman diminta kira-kira bentuk persamaan gaya normalnya nanti seperti apa. Nah, lebih singkatnya, kalau misalnya dia sedang berada di puncak pada sebuah bidang melengkung yang vertikal, khususnya lingkaran gitu ya, nanti teman-teman bisa tuliskan sebuah persamaan gaya normalnya itu akan sebanding dengan selisih gaya berat dengan gaya sentripetalnya. Ya, untuk gaya beratnya di soal ini, gaya beratnya adalah W ya, berat si mobil kan W. Nah, kemudian gaya sentripetal teman-teman kan sudah familiar ya, yaitu mv kuadrat dibagi dengan R seperti ini. Nah, untuk pilihan jawabannya tidak ada opsi yang menyantumkan variabel M atau massa. Jadi teman-teman tinggal merubah yang M-nya saja. M itu kan teman-teman bisa dapatkan dari gaya berat dibagi dengan percepatan gravitasinya saja. Nah, berarti di sini teman-teman tinggal ubah variabel massanya saja menjadi berat per gravitasi. Kemudian di sini masih ada V kuadrat, di bawah masih ada R. Nah, untuk yang W-nya teman-teman kemudian bisa tarik keluar seperti ini ya. Jadi W ini adalah 1. Nah, di bagian sini tinggal V kuadrat sama GR saja. Jadi bentuk finalnya untuk gaya normalnya soal ini adalah N sama dengan W dikali 1 kurangi V kuadrat per GR. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami ya teman-teman sekalian dan bisa bermanfaat tentunya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal yang lainnya. Nah, soal ini jawabannya yang E. Halo Sobat SG, balik lagi di YouTube channel Bimbel SG yang akan setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Di video kali ini kita akan bahas soal materi dinamika gerak. Ikuti terus sampai akhir video ya. Selamat menyimak Sobat Pejuang PTN. Nah, bentuk soalnya di sini teman-teman bisa lihat ada dua buah balok yang masing-masing masanya adalah MA 4 kg dan MB-nya adalah 6 kg. Nah, kemudian keduanya saling terhubung melalui seutas tali ringan dan tidak elastik. Kedua balok tersebut ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang licin, artinya nggak ada gaya gesekan yang bekerja. Pada balok A bekerja gaya FA pada arah horizontal sebesar 12 Newton. Nah, sedangkan pada balok B bekerja gaya FB pada arah horizontal dengan besarnya adalah 24 Newton. Jika talinya dalam keadaan tegang, maka besar tegangan tali tersebut adalah nanti berapa. Nah, yang perlu diketahui di sini teman-teman kan gayanya arahnya searah ya, FA dan FB. Nah, mestinya kalau misalnya searah berarti ini
tegangan talinya akan berbeda nilainya ketika kalau misalnya gayanya adalah berbeda arah. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Ketika misalnya di sini searah, tegangan tali di sini dia kemungkinan agak kecil ya. Karena ketika mau menegang di sini terdorong oleh gaya FA, akhirnya agak kendor lagi. Berbeda kalau misalnya yang FA-nya adalah arahnya ke sebelah kiri, FB-nya ke sebelah kanan, talinya akan makin tegang. Nah, sekarang berarti teman-teman harus bisa mendefinisikan arah tegangan talinya. Nah, arah tegangan tali di bagian sini itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Itu ya. Dua arah ya. Untuk yang bagian pertama, berarti nanti kan yang MB ini tegangan talinya arahnya ke sebelah kiri. Sedangkan untuk yang MA tegangan talinya ke sebelah kanan, searah dengan FA-nya. Gitu ya. Nah, karena di sini dia terhubung dengan seutas tali yang tidak elastik, artinya nanti percepatan yang dialami massa A dan massa B nilainya sama. Nah, untuk yang percepatan itu kan rumus dasarnya adalah sigma F per sigma M. Nah, dan ketentuannya berarti di sini adalah percepatan yang dialami benda 1 akan sama dengan percepatan yang dialami benda 2. Sekarang tinggal definisikan saja. A1-nya adalah sigma F yang 1 dibagi sigma M yang 1 gitu ya. Untuk yang A1 bagian sini gitu ya. Nah, dan yang A2 di bagian sini. Di bagian yang A1 gaya yang bekerja adalah FA dan T dan arahnya searah. Jadi teman-teman tuliskan FA-nya ditambah dengan T dibagi dengan massa A. Nah, kemudian untuk menentukan di sini bentuk bersamanya FA tambah T itu adalah teman-teman harus tahu juga ya. Karena di sini ada massa A, massa B, FA-nya di sini adalah 12, FB-nya adalah 24. Ini kan berarti bendanya akan bergerak ke sebelah kanan. Nah, cara penulisan sigma F-nya adalah yang searah dengan percepatan atau perpindahan dikurangi dengan yang berlawanan. Sekarang kalau yang A2, berarti kalau A2 ini ada FB yang searah dengan arah perpindahan, arah percepatan juga gitu ya, dikurangi tegangan tali. Ini arahnya berbeda. Jadi nanti adalah FB dikurangi dengan T. Nah, dibagi dengan MB gitu ya. FA-nya besarnya 12, tegangan tali yang akan kita cari, massa benda A adalah 4, dan FB-nya 24. Ini tegangan tali yang akan kita cari. Nah, massa bendanya yang B adalah 6 kilo. Dari sini teman-teman bisa sederhanakan 4 dan 6 itu berarti 2:3. Setelahnya kali silang saja ya. 3 kali 12 sama T, berarti nanti adalah 36 tambah hingga T. Nah, 2 dikali 24 minus T, berarti adalah 48 kurang 2T. Nah, yang T-nya dikumpulkan ke ruas kiri, 3 tambah 2 berarti ya. Minus pindah sini kan jadi positif. Jadi hasilnya 5T. Nah, yang ini berarti 48 kurang 36. Hasilnya berarti 12. Dengan demikian nanti tegangan talinya 12 bagi 5. Tidak lain nilainya adalah 2,4 ton. Jadi tegangan talinya pada sistem tersebut adalah sebesar 2,4 ton. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal yang lain. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!